Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang penyakit kuncup busuk atau pelepah yang melingkar-lingkar ya, seperti itu. Karena banyak sekali teman-teman baik itu di grup itu bertanya, ini penyakit apa dan bagaimana solusinya. Jadi saya di sini bukan memberikan solusi yang pasti atau ini obatnya, ini cara mengatasinya secara ampuh, tidak seperti itu teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, saya disclaimer terlebih dahulu, adalah merupakan pengalaman saya, pendapat saya dan analisa saya dari kebun saya sendiri yang sudah saya tanam sekarang sudah usia hingga 3,5 tahun hingga 4 tahun ya, saya kurang pasti, tapi kalau 4 tahun itu belum belum sampai ya. Dan di sini saya langsung memberikan contohnya penyakit kuncup busuk yang terjadi pada batang kelapa sawit kebun saya, dan seperti ini, dan ini umurnya sudah 3,5 tahun ya. Kalian bisa lihat sendiri, bisa lihat sampai ke atas itu baru mulai akan sembuh ya. Nah seperti itu. Jadi memang penyakit ini adalah momok yang sangat sangat menjengkelkan bagi para petani sawit ya teman-teman, karena sampai sekarang penyakit ini sulit sekali disembuhkan, meskipun banyak sekali tindakan-tindakan yang sudah ditutorialkan oleh teman-teman, baik itu dari YouTuber yang lain atau dari Google atau dari hal yang lain lah, kira-kira seperti itu, banyak sekali. Namun sesuai pengalaman saya teman-teman, pada waktu itu saya menanam ini, kebun saya ini 1 hektar, isinya ya kurang lebih 1 hektar, isinya itu 133 batang, dan hampir 40 batangnya itu semuanya terkena kuncup busuk teman-teman. Dan itu pada waktu itu saya sangat khawatir sekali ya, apakah ini bisa disembuhkan atau tidak ya, kok ternyata sawit itu juga ada penyakitnya. Saya kira hanya karet saja yang ada penyakitnya. Dan akhirnya pada waktu itu saya cari-cari solusi ya, dan banyak sekali tindakan-tindakan yang sudah diberikan atau dianjurkan oleh berbagai sumber, baik itu di YouTube, baik itu di Google. Itu yang pertama saya lakukan itu adalah menggunakan garam pada waktu itu teman-teman. Dan apa yang terjadi? Ya tidak sembuh, tidak ada perubahan, bahkan itu termasuk membuat saya menyesal, karena pada waktu itu saya taburkan garamnya itu ke seluruh batang sawit, bahkan yang masih sehat saya taburkan garam. Dan apa yang terjadi, kuncupnya yang sehat itu malah ikut gosong akibat dari kontak dengan garam itu sendiri. Dan yang terkena apa namanya, terkena kuncup busuk itu ternyata ya tidak sembuh, malah tambah gosong. Mungkin tata cara saya melakukannya itu salah, ada yang mengatakan harus diencerkan terlebih dahulu, namun saat itu saya kapok menggunakan garam karena efeknya itu sangat-sangat fatal ya. Itu sampai 4 hingga 6 bulan yaitu baru bisa sembuh lagi ya. Walaupun itu tidak fatal atau membunuh si sawit saya, tapi itu membuat saya khawatir ya, dagdikduk. Ternyata ya saya lihat semuanya gosong dalam satu hamparan itu ya. Semua sawit saya itu gosong, dan itu membuat saya menyesal. Selanjutnya saya cari, katanya bahwa ini efek atau akibat dari terserang jamur. Mungkin saja itu bisa terjadi, terserang jamur. Dan karena eh, seingat saya itu yang terkena apa namanya, jamur itu kadang satu baris kena semua. Namun ada juga sawit yang berdekatan itu tidak terkena, itu juga ada. Dan saya tidak tahu apakah penyakit ini menular atau bagaimana. Nanti kita jelaskan di akhir video sesuai dengan apa yang pengalaman saya. Dan akhirnya saya semprotkan dengan fungisida, bahkan dengan insektisida ya, atau pembunuh hama. Itu saya lakukan hingga beberapa bulan, dan dalam 1 bulan itu saya semprot itu sampai 3-4 kali ya, karena saya ingin sekali sawit saya itu sembuh. Apa yang terjadi? Ya tidak ada perubahan teman-teman. Bahkan saya menggunakan serbuk serbuk furadan itu sudah saya lakukan, baik itu di tanah, baik itu di kuncup, dan yang terjadi juga tidak ada perubahan apa-apa. Dan yang terakhir saya lakukan, karena saya sudah jengkel, ada satu batang itu yang saya pruning habis. Saya pruning habis, terus saya tunggu sampai tumbuh kembali. Pada awal pertumbuhannya itu bagus daunnya.
Namun beberapa bulan kemudian terserang kembali. Ternyata penyakit ini tidak bisa dilakukan seperti itu penyembuhannya. Dan akhirnya saya pun menyerah dan saya biarkan saja teman-teman, tidak saya obati lagi. Namun seiring berjalannya waktu sawit saya semakin besar, ada beberapa pohon itu yang sudah mulai pulih dan tidak terserang kembali. Jadi kesimpulannya bahwa penyakit ini salah satu penyakit genetik teman-teman. Karena ketika yang saya pruning tadi akhirnya saya tumbangkan dan saya ganti dengan benih yang baru, dan sampai sekarang ada beberapa batang, ada 3 batang yang saya tumbangkan dan saya ganti dengan benih yang baru. Benih yang baru itu tidak terserang teman-teman. Kalau kita menganggapnya itu jamur, berarti tempat yang sama juga akan menyerang tumbuhan yang sama. Mungkin masih bisa ditinggalkan oleh si jamur yang terdahulu, karena saya tanamnya itu begitu saya tumbangkan, saya siram pakai solar hingga mati kan. Kemudian hari itulah langsung saya tanam di sana dan alhamdulillah tidak menulari si penyakit yang baru ini. Dan setelah itu saya simpulkan teman-teman bahwa penyakit ini penyakit genetik. Ada beberapa tanaman yang memang tidak kuat terhadap penyakit ini. Sebenarnya penyakit ini menyebar ke seluruh hamparan kebun kita. Seluruh batang kelapa sawit kita itu semuanya terkena. Namun ada batang yang memang tidak kuat daya tahan tubuhnya. Ada yang memang dia kuat terhadap penyakit ini. Jadi memang daya tahannya berbeda-beda. Itulah saya perkirakan dalam satu baris ada yang kena, ada yang tidak, ada yang kena, ada yang tidak. Berarti kan memang berbeda-beda kondisi batang dari kelapa sawit itu sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, daya tahan sawit itu sembuh sendiri teman-teman. Dan sudah banyak yang sembuh dan sudah berbuah dan menyusul pertumbuhannya dengan teman-temannya yang tidak terkena. Dan ini nyisa satu lagi teman-teman yang belum sembuh di sana. Di sana itu sudah mulai sembuh teman-teman, yang sana itu pelepahnya memang habis, namun pelepah yang baru itu sudah semuanya sembuh, yang itu ya sudah semuanya sembuh alhamdulillah. Dan nyisa satu ini memang yang masih bertahan dengan penyakitnya. Mudah-mudahan umur 5 tahun nanti dia akan sembuh ya. Ini tampaknya juga sudah mulai agak-agak lumayan ya, agak mulai kuncupnya tidak busuk walaupun meski masih melintir-lintir. Dan tentunya teman-teman, penyakit ini akan sembuh seiring dengan berjalannya waktu, seiring sawit itu semakin tua. Buktinya teman-teman, saya itu ada memindahkan sawit karena terletak di dekat batas, jadi saya pindahkan, saya ketengahkan. Pada waktu itu terkena kuncup busuk ya, waktu saya pindahkan itu terkena kuncup busuk. Namun lambat laun dia sembuh, meskipun batangnya masih kecil itu sudah tidak terkena lagi karena usianya memang sudah tua. Dan selanjutnya teman-teman, bahwa penyakit ini jangan dirisaukan ya. Tapi boleh juga sangat dirisaukan, bukan tidak dirisaukan tapi sangat dirisaukan. Karena teman-teman, kalau memang kita punya modal, kita bisa langsung menggantinya dengan benih yang baru. Karena apa? Sawit yang terkena dengan penyakit ini maka pertumbuhannya itu akan sangat lambat, bahkan hingga 2 kali lipat dari yang tidak terkena penyakit ya. Contohnya yang di depan saya ini, tidak terkena sama sekali ya, tidak terkena sama sekali, itu batangnya sudah besar. Dan yang ini diameternya itu hingga kurang dari 2 kali lipat ya, lebih kecil, 2 kali lipat dari kecil, bukan 2 kali lipat lebih besar. Jadi intinya teman-teman, kalau memang kalian punya modal, punya bibit yang bagus, kalau terindikasi penyakit kuncup busuk itu bisa langsung diganti dengan benih yang baru, boleh, tapi itu terlalu ekstrim ya. Kalau saya sih saya tunggu sampai beberapa tahun kemudian, mudah-mudahan bisa sembuh dengan sendirinya. Atau kalian bisa melakukan cara-cara yang sudah saya lakukan, meskipun saya tidak berhasil, siapa tahu di tempat kalian, di kebun kalian itu bisa berhasil. Nah mungkin hanya itu teman-teman sharing saya hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.